Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardias Kusumawardana. Dalam video ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 pada mata kuliah Matematika Rekayasa 2 yang diampu oleh Ibu Roro Sulaksitaningrum. Yang pertama, saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Contohnya, dy per dx plus 5x min 5 sama dengan 0 disebut persamaan diferensial orde 1. D kuadrat y per dx kuadrat plus 6x plus y sama dengan 0 disebut persamaan diferensial orde 2. Namun, apakah yang menjadi pembeda antara kedua persamaan berikut? Pertanyaan tersebut akan dijawab pada subbab B ini, yaitu pembentukan persamaan diferensial. Untuk contoh yang pertama, Y sama dengan A sin X plus B cos X. Kita disuruh untuk membentuk persamaan diferensialnya, di mana A dan B adalah konstanta sembarang. Untuk menjawabnya, pertama dilakukan penurunan satu kali menjadi A cos X min B sin X, lalu diturunkan dua kali menjadi min A sin X min B cos X, lalu disederhanakan menjadi min dalam kurung A sin X plus B cos X. Karena ini awalnya bermula dari sama dengan Y, berarti D kuadrat kali Y per dx kuadrat merupakan min Y. Atau dipindah ruaskan Y-nya sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat plus Y sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua, bentuklah persamaan diferensial dari fungsi Y sama dengan X plus A per X. Jawab, kita turunkan satu kali menjadi 1 min A per X kuadrat. Jika persamaan ini Y sama dengan X plus A per X, ingin A di ruas kiri, maka sama dengan X dalam kurung Y min X. Lalu persamaan ini diturunkan satu kali menjadi 2X min Y per X, atau X-nya dipindah ruas ke kiri menjadi X kali dy per dx sama dengan 2X min Y. Nah, dari contoh soal 1 dan kedua dapat disimpulkan, yang pertama, jika suatu persamaan terdiri dari atas satu konstanta sembarang, akan menghasilkan persamaan diferensial orde 1. Jika suatu persamaan terdiri atas dua konstanta sembarang, akan menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Di mana contoh soalnya pertama, menghasilkan satu konstanta sembarang, dan contoh soal yang kedua menghasilkan dua konstanta sembarang. Itulah yang menjadi pembeda antara persamaan diferensial 1 dan persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial orde 2. Lalu selanjutnya, terdapat contoh 3, yaitu ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Kita disuruh untuk membentuk persamaan diferensialnya. Cara menjawabnya sebagai berikut. dy per dx sama dengan 2ax plus b, turunan pertama. Lalu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2a, turunan kedua. Lalu a dipindah ke ruas kiri menjadi 1 per 2 d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu A 1 per 2 D kuadrat Y per DX kuadrat ini dimasukkan ke persamaan 1. Menjadi seperti berikut.
Lalu akhirnya diketahui nilai B, di mana B sama dengan dy per dx min d kuadrat y per dx kuadrat kali x. Lalu harga A dan B dimasukkan ke soal yang tadi. Harga A dimasukkan ke A x kuadrat plus harga B dimasukkan ke B kali X. Lalu menghasilkan nilai Y sama dengan X dy per dx min 1 per 2X kuadrat kali D kuadrat Y per dx kuadrat. Lalu dari contoh ketiga ini dapat disimpulkan persamaan diferensial orde ke N diturunkan dari fungsi yang mempunyai N buah konstanta sembarang. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pemecahan permasalahan diferensial. Pemecahan persamaan diferensial prinsipnya kita menghilangkan koefisien diferensialnya sehingga tinggal hubungan antara Y dan X-nya. Pemecahan persamaan diferensial dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama integrasi langsung. Ini adalah cara yang paling mudah dan sering diterapkan. Lalu ada pemisahan variabel, lalu ada substitusi, persamaan Y, V kali X, lalu persamaan linear, atau penggunaan faktor integral. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemecahan dengan integrasi langsung, atau bisa disebut dy per dx sama dengan fungsi X. Contoh yang pertama, pecahkan persamaan dari dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Berarti y sama dengan integral 3x kuadrat min 6x plus 5. Jadi persamaan ini diintegralkan menjadi seperti berikut. Jadi y-nya sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus c. Pada jawaban ini disebut dengan jawaban umum karena masih memuat unsur konstanta C. Jika sudah tidak memuat unsur konstanta C, disebut dengan jawaban khusus. Apa perbedaan jawaban umum dan jawaban khusus? Jawaban tersebut akan dibahas pada contoh kedua. Misalkan ada sebuah persamaan dy per dx sama dengan 2x plus 4 dengan y sama dengan 8, x sama dengan 1. Caranya adalah sama seperti contoh yang satu, cuma yang membedakan adalah telah diketahui nilai y dan x-nya. Jadi jika sudah diintegralkan, maka tinggal disubstitusikan. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Ini disebut jawaban khusus karena y dan x telah diketahui berapa nilainya. Lalu ada cara dua untuk pemecahan persamaan diferensial dengan menggunakan pemisahan variabel atau disebut juga dengan dy per dx sama dengan fungsi x, y. Contoh yang kedua, dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Prinsipnya adalah prinsipnya fy dipindah ke ruas kiri, ke ruas dy dx. Fy ini dipindah ke ruas sebelah kiri. Nah, bagaimana cara menjawab persamaan dari contoh ini? Y plus 1 dipindahkan ke kiri. Jadi Y plus 1 dy per dx sama dengan 2x. Kedua ruas diintegrasikan terhadap x menjadi integral dalam kurung Y plus 1 dy per dx karena kali dx sama dengan integral 2x dx. Sama-sama dx dicoret, lalu akhir dari integral tersebut adalah y2 per 2 plus y sama dengan x kuadrat plus c.
Bentuk umumnya dari pemisahan variabel adalah integral FY dy sama dengan integral Fx dx. Lalu pemecahan permasalahan yang ketiga adalah persamaan homogen dengan substitusi Y sama dengan F kali X. Terdapat sebuah persamaan dy per dx sama dengan X plus 3Y per 2X. Soal ini susah memisahkan Y-nya. Jika susah memisahkan Y-nya, maka Y ini disubstitusikan dengan nilai V kali X. Menjadi dy per dx, X plus 3Y ini disubstitusikan dengan V kali X per 2X. Jadi dy per dx menghasilkan nilai 1 plus 3V per 2. Ini dicatat sebagai persamaan pertama. Lalu kita melihat rumus, kembali Y sama dengan V kali X. Turunannya adalah dy per dx sama dengan V kali 1 plus X kali dV per dx. Ini dicatat sebagai persamaan 2. Jika kita mengingat rumus untuk perkalian, untuk penurunan perkalian, untuk perkalian yang diturunkan, maka menggunakan rumus Y sama dengan U kali V, atau juga bisa disebut Y aksen sama dengan U kali V aksen plus V kali U aksen. Jika persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2, maksudnya persamaan 1 ini dimasukkan ke persamaan 2 adalah 1 plus 3V per 2. Ini dari persamaan 1 sama dengan V plus X kali dV per dx, ini dari persamaan 2. Akan dihasilkan nilai 2 per 1 plus V kali dV per dx. Ini sama dengan 1 per X. Nah, dari persamaan ini sudah dinyatakan dalam bentuk V dan X. Nah, dari persamaan tersebut kemudian masing-masing ruas diintegrasikan ke X. Jadi ruas kiri diintegrasikan dan ruas kanan diintegrasikan menghasilkan 2ln kali 1 plus V sama dengan ln X plus konstanta C. Jika konstanta C diganti bentuk lain, misalnya C sama dengan ln A, maka 2ln kali 1 V sama dengan ln X plus nilai C diganti ln A. Lalu didapatkan persamaan 3, yaitu 1 plus V kuadrat sama dengan A kali X. Nah, jika Y sama dengan V kali X, V dipindah ke ruas kiri sama dengan menjadi Y per X, maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi 1 plus Y per X dalam kurung, lalu dikuadratkan sama dengan AX. Apabila ruas dikalikan dengan X kuadrat, maka akan menjadi X plus Y dalam kurung kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Kenapa bisa berubah dari 1 plus V kuadrat, 1 plus V dalam kurung kuadrat, ini menjadi 1 plus Y per X, ini karena V-nya disubstitusikan ke dalam persamaan ini menjadi berubah menjadi Y per X dalam kurung kuadrat, begitu. Nah, catatannya adalah persamaan dalam soal di atas, yaitu soalnya dy per dx sama dengan X plus 3Y per 2X, itu disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Artinya adalah X dan Y mempunyai pangkat derajat yang sama, yaitu masing-masing adalah 1. Lalu untuk penyelesaian
permasalahan yang keempat adalah persamaan linear atau penggunaan FI atau faktor integral. Metode penggunaan FI ini dipakai apabila metode yang ke-1 sampai yang ketiga sulit untuk diterapkan atau dipecahkan permasalahan persamaan diferensialnya. Bentuk umum dari persamaan linear orde pertama adalah dy per dx plus py sama dengan phi. Contoh soalnya adalah ada persamaan x dy per dx plus y sama dengan x pangkat 3. Cara menjawabnya, soal di atas dibuat berbentuk persamaan linear orde pertama. Dibuat sama dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini semua dibagi dengan x menjadi dy per dx. dy per dx plus 1x plus 1 per x kali y sama dengan x kuadrat. Persamaan ini sama dengan persamaan linear orde pertama ini, di mana harga P itu sama dengan 1 per X dan I-nya adalah X kuadrat. Jadi bisa dinyatakan sama dengan persamaan untuk orde pertama. Nah, penggunaan rumus faktor integralnya adalah faktor integral sama dengan E pangkat integral P kali dx. Karena P tadi diketahui adalah 1 per X, maka integral faktor integralnya sama dengan E integral 1 per X kali dx. Jadi ini disubstitusikan dengan 1 per X. Sehingga didapatkan nilai faktor integralnya adalah sama dengan E pangkat ln X. Karena E pangkat ln X sama dengan X, maka faktor integralnya sama dengan X. Kembali pada soal, yaitu dy per dx plus 1 per x kali y sama dengan x kuadrat, semua rumus dikalikan dengan faktor integral. Faktor integralnya adalah x, jadi jadi persamaan ini semua ruas dikalikan dengan x menjadi sebagai berikut. Ini dicatat sebagai persamaan 1. Lalu bentuk persamaan 1 tersebut sama saja dengan rumus perkalian yang akan diturunkan, yaitu Y sama dengan U kali V. Jadi harga X itu U, dy per dx itu V aksen, 1 itu U aksen, Y itu V. Nah, di sini menjadi seperti ini. U kali V aksen plus U aksen dikali V atau kebalikannya sama saja. Lalu dapat ditulis juga D kali U kali V per dx atau singkatnya dy kali x per dx. Nah, menjadi seperti berikut. X kali dy per dx plus 1 kali y sama dengan D kali y kali x per dx. Ini dicatat sebagai persamaan 2. Jika persamaan 1 sama dengan persamaan 2, jadi persamaan 1 ini sama dengan persamaan 2, yang tadi adalah x pangkat 3, maka yx sama dengan integral x pangkat 3. Ini diintegralkan. Masing-masing ruas kemudian diintegralkan ke x, maka
ruas kiri dan kanan diintegralkan. Di mana integral D kali YX per DX kali DX sama dengan integral X maka 3 DX menjadi integral D kali YX sama dengan integral X pangkat 3 DX. Jika integral DX sama dengan X, maka integral D YX sama dengan YX. Sehingga pemecahan permasalahan diferensialnya adalah YX sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus konstanta C. Namun ada cara yang lebih singkat dari cara keempat ini, tetap menggunakan faktor integral, yaitu jika soal di atas dikerjakan dengan menggunakan rumus faktor integral, maka akan lebih singkat jika menggunakan persamaan ini. Y kali faktor integral sama dengan integral Y kali faktor integral dx. Dari penjelasan di atas, F faktor integral diketahui X, seperti yang tadi, dan Y-nya diketahui X kuadrat, seperti yang diketahui tadi. Sehingga dapat diintegralkan Y kali X FI-nya X sama dengan integral Y X kuadrat kali FI-nya itu X sama dengan DX yang menghasilkan nilai yang sama dengan cara yang tadi. YX sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus konstanta C. Nah, contoh yang kedua adalah kita disuruh memecahkan persamaan X dy per dx sama min 5y sama dengan X pangkat 7. Jadi, ditulis kembali nilainya, tapi masing-masing dikalikan dengan X menjadi dy per dx min 5y per X sama dengan X pangkat 6. Sudah sama dengan persamaan linear orde pertama, di mana P-nya adalah min 5y per X dan Y-nya adalah X pangkat 6. Faktor integralnya adalah E integral P dx, E integral P-nya diisi dengan min 5 per X dx, di mana integral min 5 per X dx ini sama dengan min integral 5x dx menjadi 5 ln x sama dengan ln x pangkat min 5. Jadi faktor integralnya adalah 1 per x pangkat 5. Rumus integralnya adalah y kali fi sama dengan integral y kali fi dx, di mana FI-nya tadi diketahui 1 per X pangkat 5, jadi Y kali 1 per X pangkat 5 sama dengan integral Y-nya X pangkat 6 kali 1 FI-nya 1 per X pangkat 5 dx. Atau diringkas menjadi Y per X pangkat 5 sama dengan integral X. Ini merupakan hasil dari pengintegralannya. Nah, dari hasil integral tersebut adalah Y per X pangkat 5 sama dengan 1 per 2 X kuadrat plus konstanta C. Jika semua dikalikan dengan X pangkat 5, maka akan lebih sederhana lagi menjadi Y sama dengan 1 per 2 X pangkat 7 plus C kali X pangkat 5. Begitulah cara penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1 dengan menggunakan persamaan faktor integral. Lalu kita lanjut membahas tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, model persamaan diferensial orde kedua terdiri dari 4 tipe, yaitu
dapat diamati berikut ini. Nah, kita akan membahas satu persatu dari keempat tipe tersebut. Kita akan bahas tipe yang pertama, persamaan diferensial orde kedua dengan tipe D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan fungsi X. Nah, contohnya adalah kita disuruh untuk mencari jawaban umum persamaan diferensial dari tipe yang pertama. Misalnya ada persamaan D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus X, maka ditulis kembali persamaannya, lalu dy per dx sama dengan diintegralkan sisi ruas kanannya, lalu hasil integralnya dy per dx sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 1 per 2 x kuadrat plus konstanta 1, lalu y sama dengan diintegralkan lagi menjadi y sama dengan 1 per 5x pangkat 5 plus 1 per 4x pangkat 4 plus 1 per 6x pangkat 3 plus konstanta 1x plus konstanta 2. Nah, begitulah penyelesaian untuk model persamaan diferensial order 2 tipe yang pertama. Selanjutnya kita akan move on ke tipe yang kedua, di mana persamaan diferensial order 2 tipe D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan F dalam kurung X, dy per dx. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika X kali D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah dy per dx plus X sama dengan 0, kita disuruh untuk mencari jawaban umumnya. Penyelesaiannya adalah, misal P itu adalah dy per dx, maka dp per dx sama dengan d kuadrat kali y per dx kuadrat. Ini disimbolkan sebagai persamaan satu. Apabila persamaan satu dimasukkan ke soal, maka x dp per dx plus p plus x sama dengan 0. Lalu disederhanakan menjadi x kali dp per dx plus p, x-nya pindah ke ruas kanan, ini dicatat sebagai persamaan 2. Dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan persamaan 3. Lalu jika persamaan 2 sama dengan persamaan 3, maka x d kali x p per dx sama dengan min x, di mana min x adalah persamaan 2 dan yang ini adalah persamaan 3. Kemudian kedua ruas diintegralkan. xp sama dengan integral min x dx. xp sama dengan min 1 per 2 x kuadrat plus konstanta 1. Ruas kiri dan kanan itu diintegralkan masing-masingnya. Nah, dari persamaan 1, diketahui bahwa P itu tadi dimisalkan dengan dy per dx, maka harga P diganti dengan nilai dy per dx menjadi, pada persamaan 1 disubstitusikan x dy per dx sama dengan min 1 per 2 x kuadrat plus C1. Kemudian ruasnya, semua ruasnya dibagi dengan X menjadi lebih sederhana lagi seperti berikut. Lalu diintegralkan sisi kanannya menjadi Y sama dengan min 1 per 4 X kuadrat plus C1 ln X plus C2. Lalu untuk persamaan diferensial order yang kedua, model keempat adalah
seperti ini. Persamaan tersebut jika harga D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M kuadrat, lalu DY per DX sama dengan M, dan Y sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Ini disebut persamaan karakteristik, di mana M sama dengan M1 dan M sama dengan M2. M adalah akar-akar penyelesaian. Apabila M tidak sama dengan apabila M1 tidak sama dengan M2, maka harga Y sama dengan A kali E pangkat M1X plus B kali E pangkat M2X. A dan B adalah konstanta atau bisa diganti dengan C1 dan C2. Ini adalah opsional. Lalu jika M1 sama dengan M2, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Jika keduanya adalah akar-akar penyelesaian tersebut sangat kompleks, maka M sama dengan A plus BJ atau M sama dengan A plus BI. Persamaannya sebagai berikut. Kita langsung masuk saja ke contoh soal agar lebih memahami. Yang pertama, carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut. Persamaannya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat plus 3 DY per DX plus 2Y sama dengan 0. Jika D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M kuadrat, dan DY per DX sama dengan M, dan Y sama dengan 1, maka karakteristiknya adalah 1M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0. Atau difaktorkan menjadi M plus 1 dalam kurung lagi M plus 2 sama dengan 0. Sehingga M-nya sama dengan min 1 dan M lagi sama dengan min 2. Hal ini mengindikasikan bahwa M1 itu tidak sama dengan M2. Jadi pemecahan permasalahannya menggunakan persamaan berikut. Permasalahan M1 tidak sama dengan M2. Lalu contoh soal yang kedua adalah mencari penyelesaian persamaan diferensial dengan persamaan berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 6 DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Jawab, M kuadrat plus 6M plus 9 sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi M plus 3 kali M plus 3 sama dengan 0. M-nya masing-masing adalah min 3. Akar kembar sehingga menggunakan rumus atau persamaan yang M sama dengan M. Rumus persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, contoh yang ketiga adalah mencari penyelesaian persamaan diferensial berikut ini. Jadi persamaan diferensialnya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4 DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya adalah sebagai berikut. M kuadrat plus 4M plus 9 sama dengan 0. Diselesaikan dengan rumus ABC, didapat M sama dengan min 2 plus minus J akar 5. Sehingga A itu adalah min 2 dan beta sama dengan akar 5. Dan akhirnya memberikan persamaan penyelesaian persamaan diferensialnya adalah menggunakan ini menjadi Y sama dengan E min 2X dalam kurung A cos akar 5X plus
B sin akar 5X. Lalu untuk model yang keempat, persamaan diferensial model yang keempat, yang berbentuk sebagai berikut ini. Pada persamaan diferensial bentuk ini dikenal dengan dua istilah, yaitu fungsi komplementer, yaitu diperoleh dengan memecahkan persamaan bila fungsi X itu sama dengan 0, seperti dalam bagian program yang sebelumnya. Adapun pemecahan masalah jika fungsi X sama dengan 0 adalah apabila akar yang berbeda itu menggunakan Y sama dengan A kali E pangkat M1X plus B kali E pangkat M2X. Nah, untuk akar yang kembar, Y sama dengan E pangkat M1 kali X dalam kurung A plus BX. Untuk akar imajiner, Y sama dengan E pangkat AX kali A cos beta X plus B sin beta X. Lalu selain fungsi komplementer ada juga integral khusus yang diperoleh dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi ruas kanan persamaan yang diberikan, yaitu dengan mensubstitusikan bentuk umum tersebut ke dalam persamaannya dan kemudian menyamakan koefisiennya. Nah, apabila ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, bentuk umumnya adalah Y sama dengan CX kuadrat plus DX plus E. Nah, apabila jika ruas kanan berderajat 1, maka persamaan umumnya adalah hanya Y sama dengan CX plus D. Lalu untuk contohnya adalah kita disuruh menyelesaikan persamaan diferensial dari D kuadrat Y per DX kuadrat min 5DY per DX plus 6Y sama dengan X kuadrat. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi yang pertama kita membuat fungsi komplementer terlebih dahulu. Pemecahannya dengan persamaan kiri itu sama dengan 0, yaitu D kuadrat Y sama dengan DX kuadrat min 5DY per DX plus 6Y sama dengan 0. Jadi ruas kiri itu sama dengan 0. Ini harusnya ruas kanan ya. Sama dengan 0 yang memberikan nilai M kuadrat min 5M plus 6 sama dengan 0. Jadi difaktorkan. Lalu didapatkan nilai M2 atau M sama dengan 3. Nah, karena M tidak sama, karena nilainya 2 dan 3, maka jawaban fungsi komplementernya menggunakan persamaan Y sama dengan A kali E pangkat 2X plus B kali E pangkat 3X. Lalu untuk integral khusus, karena ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, X kuadrat, sehingga bentuk umumnya persamaan berderajat 2 adalah Y sama dengan CX kuadrat plus DX plus E. Maka dari persamaan tersebut, DY per DX sama dengan 2CX plus D, atau diringkas menjadi D kuadrat Y plus DX kuadrat plus 2C. Untuk harga Y, lalu DY per DX dan D kuadrat Y per DX, ini dimasukkan ke persamaan semula atau soal yang tadi, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX plus 6Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah soal yang tadi. Nah, harga ini dimasukkan ke soal. Secara ringkas dapat diamati langsung bentuk tersebut bila ditulis, yaitu menjadi seperti berikut.
Dengan menyamakan koefisien dari X yang berpangkat sama, kita dapatkan jadi X kuadrat itu 6C sama dengan 1, menjadi nilai 6 ini dipindah ke ruas kanan menjadi 1/6, lalu X itu 6D min 10C sama dengan 0, lalu dirubah lagi menjadi 6D min 10 1/6 karena C-nya tadi sudah diketahui 1/6 sama dengan 0. Lalu dapat diketahui lagi D-nya adalah 5/18. Lalu untuk 0 itu 2C min 5D plus 6E sama dengan 0. Di mana C-nya tadi 1/6, 2 kali 1/6, min 5, D-nya adalah 5/18. Jadi 5 kali 5/18. Plus 6 kali E sama dengan 0. Jadi telah diketahui nilai dari E adalah 19/108. Jadi integral khususnya adalah dari persamaan ini, Y sama dengan CX kuadrat plus DX plus E, itu adalah C-nya tadi 1/6. X kuadrat plus D-nya adalah 5/18. X plus E adalah 19/108. Sehingga jawaban yang sebenarnya adalah Y sama dengan fungsi komplementer ditambah integral khusus. Tadi fungsi komplementer adalah ini, ditambahkan dengan integral khusus. Jadi persamaan diferensialnya menjadi sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari saya telah menjelaskan persamaan diferensial orde 1 dan orde 2, memang cukup panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.